Mulai, Pak. Dari? Mulai. Insya Allah. Jawa. Cek, cek. Loh, suara aku cilik banget ya. Karena kira duki kisisan itu kan kowe diundang mbek Samsu. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat anti pengangguran. Kali ini ya tetap ada di Siva Ayat Podcast. Kali ini kita seputar di pekerjaan dan juga pengusaha ya. Konten pada malam hari ini. Udah lama ya kita nggak ketemu karena memang saya sendiri akhir-akhir ini disibukkan dengan beberapa urusan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Jadi untuk konten di pekerjaan dan juga pengusaha ini mohon maaf sekali belum bisa seperti yang dulu selalu upload seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, kemudian di sini kita bersama dengan Pak Budi ya. Ya, Mas. Budi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman bisa dikenalkan kali ini dengan Bapak Budi. Pak Budi ini profilnya apa sih? Menekuni sebuah usaha apa sih? Mari kita langsung saja tanyakan kepada Bapak Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usaha ini sudah lama, usaha biro reklama ya. Biro Reklama ibaratnya. reklama. Biro jasa Nggih. di bidang reklama. Kenapa saya menekuni bidang usaha yang sifatnya jasa? Jasa. Karena jasa itu tidak ada nilainya rupiah Enggak ada nilainya rupiah. dan tidak terhingga. Tidak terhingga. Kadang naik, kadang turun Nggih. hasilnya. Saya bidang usaha ini saya ambil reklame, khususnya reklame ya. Itu tidak ada dalam diri saya sendiri, tidak ada ruginya, selalu ada ruginya. menguntungkan. Selalu Karena menguntungkan. reklame itu sampai akhir zaman Sampai tidak akhir akan tertinggalkan. tidak akan Mengikuti metode tren orang sekarang yang membutuhkan. yang membutuhkan. Kita bisa mengikuti zaman apa orang yang mereka inginkan. Oke, baik. Sebelumnya gini saja. Dari teman-teman mungkin kan juga belum paham apa itu reklame ya, Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu sih pengertian dari Reklame itu bidangnya banyak ya, Mas. Banyak. Ada yang sablon, ada yang bikin papan nama, Apa nama? ada yang bikin plat nomor, ada nomor. yang bikin stempel. Nah, kalau Percetakan yang gitu ya, Pak? saya terjuni saat ini di bidang stempel dan plat nomor. Plat Juga papan nama yang dikatakan sekarang plakat yang ada di dada untuk karyawan kantor. kantor. Jadi saat ini Bapak menekuni di pengusahaan itu ya. Ya, Jadi untuk teman-teman untuk di reklame sendiri itu semua hal pekerjaan atau usaha yang menyangkut pautkan dengan angka dan huruf ya, Pak. ya, angka dan huruf. Jadi di situ Bapak Budi mempunyai keyakinan bahwasanya usaha tentang reklame apapun itu tentunya akan tetap berjaya, tetap digunakan atau dibutuhkan sampai di akhir zaman. Sampai di begitu, Pak? akhir zaman. Karena saya pernah terjun usaha di bidang lainnya selain reklame. Contohnya saya ambil jualan sabuk atau kaos kaki. Yosaki, Kalau ketinggalan mode model. itu akan nggak laku barang yang lama. Oh iya, stok jadinya banyak di rumah nggak Ya, digunakan. nah Ya, terusnya kita beli bahan mode yang baru. Sedangkan barang yang lama kita belum terjual semuanya. belum terjual. Akhirnya kan lama-lama kita banggelkan rugi. Nah, rugi karena nggak terjual. Ya, kan kalau tadi. reklame kita cuma mengikuti aja. Kehendak dari konsumen itu apa yang diinginkan, kita bisa menyesuaikan. Oke, baik. Oke, sebelumnya begini Pak Budi ya. Sebelum di usaha ini ya, di reklame Bapak ini, dulunya Bapak after sekolah ya, setelah sekolah itu pekerjaan pertama menjadi apa, Pak?
pernah nggak ikut kerja orang sebelum membuat usaha sendiri tuh? Saya dulu setelah lulus SMA itu pernah kerja Iya. di pabrik, Pabrik. tapi pabrik kayu, mebel ya. Mebel. 1 bulan tidak kerasan. Resign. Terus saya coba lagi lamar di pekerjaan sales. Sales. 2 minggu keluar, tidak kerasa. Iya, soalnya berat emang kalau sales itu, Pak. Akhirnya saya punya inisiatif, punya pemikiran sendiri, ingin usaha mandiri. Nah, terus saya ambil bidang ini untuk menekuni reklame ini yang sifatnya jualan plat nomor dan stempel. Oke, baik. Jualan stempel dan plat nomor ya. Oke, baik. Kalau ini, Pak, Bapak itu usaha katakanlah saat ini ya, ini udah berapa tahun kira-kira, Pak? Kalau dihitung dari tahun 2022 ini, mungkin sekitar 30 tahunan. Jadi pekerjaan paling lama ini juga, Pak? Berarti? Paling lama. Yang lain 2 bulan. 2 bulan paling lama pekerjaan yang saya Tekuni sampai lakukan untuk melamar kerjaan dengan ijazah saya itu mentok 6 bulan. Jadi dulu punya keinginan menggunakan ijazah karena udah sekolah gitu Iya. ya, Pak? Tapi memang di hati saya tidak kerasan untuk kerja diatur orang mungkin ya. Tapi memang ada juga banyak cerita ya, Pak ya. Mungkin break sekedar ya. Itu orang-orang sukses yang punya usaha itu pernah mengalami ditolak menjadi karyawan, ditolak kerjaan, daftar di mana ditolak. Kan saat ini membuat usaha sendiri dan mempekerjakan orang banyak. Jadi kalau Bapak jawabannya kerja gak kerasan, beberapa kali pindah-pindah tempat pekerjaan, nggak enak diatur orang gitu ya. Iya. Jadi punya keinginan buat usaha. Bikin usaha sendiri. Itu sulit gak sih buat usaha sendiri tuh, Pak? Di awal ya, Pak? Kalau Sebelum ada dikatakan sulit itu ya sulit, tidak ya tidak. Tinggal keniatan kita ingin mandiri apa tidak. Kalau kita punya niatan ingin mandiri, semuanya bisa dilakukan. Itu berarti awalnya itu juga di pinggir jalan gitu, Pak? Ya awalnya emang di pinggir jalan. Saya tidak pernah kontrak tempat per tahun berapa juta. Ya musuhnya itu ya Satpol PP. Satpol PP ya. Dengar kira. Jadi untuk di usaha sendiri tentunya kita harus punya niat ya, Pak ya. Niat. Jadi kalau di awal-awal itu kan biasanya berat memang, Pak ya, kalau membuat usaha ya, entah itu antara modal, kemudian belum ada marketnya, belum ada pasarnya yang mau menggunakan jasa Bapak, sepi kayak gitu kan, gimana sih hiburnya kan kayak gitu, Pak? Ya tinggal kita sabar aja. Sabar. Kalau kita sabar, kita sudah punya niatan, insya Allah jalan. Kalau pertanyaan saya ini, Pak, Bapak bekerja di seni reklame ini ya, plat nomor, stempel, dan juga untuk plakat, itu sudah 30 tahunan, itu berarti sudah menjawab bahwasanya hasil dari usaha Bapak itu sudah mencukupi kebutuhan keluarga? Kalau cukup sih ya, saya kira ya cukup, Mas. Ya, buktinya saya tekuni sampai 30 tahun. Kalau nggak cukup ya mungkin saya sudah pindah duluan ya. Oh gitu ya, Pak. Sebagai seorang laki-laki, kepala keluarga gitu ya, Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak ya, sudah dibagikan untuk ilmunya. Kemudian di sini Bapak itu waktu membuat usaha tersebut itu pernah nggak terima ejekan, hinaan dari orang sekitar atau tetangga, atau wah kerja apaan sih kayak gitu, ngapain gitu, pinggir jalan, buat plat, ngilok plat dan lain sebagainya kayak gitu, Pak? Kalau hinaan, cemoan dari orang tuh secara lisan langsung saya kira nggak ada. Cuma kalau di belakang mungkin ya ada ya. Masa punya ijazah kerjanya di pinggir jalan. Ya itu terserah hak saya. Saya kan yang penting tidak meminta kepada orang lain. Saya usaha sendiri, mencari sendiri untuk kehidupan saya sendiri. Kalau kita dipraktekkan membuat plat itu, merapikan plat kayak gitu, ada nggak, Pak, alatnya? Kalau alatnya
di rumah nggak ada mas. Di rumah nggak ada. Kalau di tempat kerjaan mungkin bisa. Jadi mungkin di sini teman-teman ya, sebelumnya mohon maaf sahabat-sahabat nanti pengangguran belum bisa praktekkan ya apa sih pekerjaan Bapak ini secara gambar langsung ya seperti itu. Tapi mungkin bisa diceritakan pekerjaan Bapak itu biasanya ngapain sih? Plat itu diapain sih gitu, Pak? Kalau plat itu biasanya divariasi. Variasi. Ada yang orang platnya hilang terus bikin baru. Baru. Nah kan kalau plat kan banyak manusia, banyak orang tuh membutuhkan. Karena kalau tidak ada plat nomor, orang takut mengendarai sepeda motornya ketangkep polisi katanya. Walaupun 5 tahun sekali Iya, ya, tapi kan motor kan banyak mas. banyak ya, motor mobil gitu. Tapi emang beda sih kalau saya juga motor saya sendiri ya Pak ya. Ketika platnya itu saya bawakan kepada Pak Budi, kemudian itu kan ada lempengan apa besi juga ya Pak. Iya. Aluminium apa besi itu, Itu ya? Jadi lebih kuat. Lebih kuat. Itu belakangnya kasih galvanis mas untuk kekuatan. Kemudian dicat, dipilok, dikasih warna angkanya seperti itu ya Pak. Pakai Iya. stiker. Oke, kalau soal stempel gimana Pak itu Pak? Kalau stempel itu ya tinggal kita ngikutin yang diminta konsumen. Mau bikin yang apa, stempel yang warna atau yang stempel yang press. Kalau tulisannya itu gimana sih Pak? Kok bisa apa? Jadi tulisan Itu kalau zaman 15 tahun yang lalu itu manual ya, pakai tenaga tangan, diukir satu-satu. diukir. Iya, sekarang kan zamannya sudah maju, sudah modern, pakainya kan komputer. Komputer. Cuma di setting, di print terus di laser. 5 menit, 10 menit sudah jadi. Kalau plakatnya Kalau plakat tinggal bikin aja namanya siapa langsung jadi mas. Di model yang minta yang sablon atau yang grafir bisa. Oke, baik. Jadi gini Pak ya. Tadi balik soal untuk pendapatan ya Pak ya. Memang sih benar sesuatu yang tidak boleh kita tanyakan pada orang lain itu ada 3. Yang pertama soal agama, kemudian soal gaji, kemudian yang ketiga itu soal status, jomblo, nikah dan lain sebagainya gitu ya Pak. Iya. Ini tadi kalau boleh saya mau nanyakan yang kedua soal apa pendapatan tadi ya Pak ya. Itu mungkin ranknya itu antara dari angka berapa juta ke berapa gitu Pak dalam 1 bulan kira-kira Pak. Kalau diterima bersih atau kotor itu, kalau kotor itu perkiraan 1 bulan ya nyampe 5 jutaan. Sampai 5 juta ya. Ya. PNS guys. 5 juta. Kerjanya santai, duduk nunggu pelanggan. Itu belum kepotong untuk beli bahan loh mas. Bahan itu Bapak kan sekali Iya. beli itu udah buat berapa bulan, udah lebih 1 bulan loh Pak. Ya buat makan tiap hari kan. Kadang kan ada blongnya, kadang ada tidaknya, kadang ya rame ya. Iya. Ya kalau di rata-rata ya sekitar 5 juta bisa lah sampai. Bisa ya. Jadi teman-teman itu jangan lihat covernya dulu, duduk di pinggir jalan, buka warung kecil, kemudian entah itu warung apapun ya Pak ya, termasuk untuk di plat nomor dan lain sebagainya. Dan saya pun sama Pak Budi pun kayak apa ya, terkadang itu ada sih yang nego kayak gitu ya Pak ya. Oh banyak, Banyak ya. banyak. Soalnya biro jasa itu tidak ada bandrolnya Nggak sih, ada. seperti di supermarket ya. Ya Pak ya. Ya. Ya bagus sih seperti itu sih. Oke, saya banyak belajar sama Pak Budi ya. Jadi untuk seni reklame sendiri sampai 5 jutaan tuh termasuk hebat sama menurut saya sendiri. Nah, kalau ini kan Bapak udah punya sudah selama 30 tahun, kemudian pendapatan rata-rata sekitar angka tersebut. Itu ada nggak sih orang yang tahu Bapak ya? Jadi ingin belajar gitu, Pak. Kalau ingin tahu belajar enggak ada mas, cuma ada orang ikut, dia enggak punya kerjaan ikut saya. Nah, saya kan sebagai manusia biasa lah, saling membantu sekiranya dia mau. Tapi ya itu saya enggak bisa menggaji tiap bulan. Oke. Saya gaji kalau saya laku, saya kasih uang makan, pulang saya kasih uang.
gitu. Kalau gaji tiap bulan saya tidak bisa berani. Soalnya kan saya menunggu tetes nyambun ya. Iya. Ibaratnya saya laku situ dapat uang, saya tidak laku ya situ tidak bayaran. Tapi intinya kalau manusia yang ikut saya itu banyak yang berkembang, ingin usaha sendiri nanti akhirnya. Ada yang udah buat usaha sendiri? Oh banyak mas, Banyak. sekitar 5 atau 6 orang. 5 sampai 6 orang. Buka sendiri juga itu, Pak? Buka sendiri juga. Itu sebelumnya punya pekerjaan juga ada, Pak? Yang punya Ada yang punya pekerjaan. ditinggalkan gitu pekerjaan? Ditinggalkan. Dia dulu kuli bangunan Bangunan. di suatu hotel. Dia suatu Bangunan kan hotel. sekarang juga banyak, Pak. Tapi dia tidak punya kerjaan tetap. Kalau ada kerjaan Dipanggil, proyek dipanggil. proyek gitu ya. bangunan dia ikut kerja. Tapi kalau tidak ada kerjaan proyek bangunan dia di sawah katanya. Orang desa lah. Terus dia nembrong di kios saya ingin belajar. Dan sampai sekarang Udah bisa beli apa aja tuh, Pak? sudah bekerja sendiri, jualan seperti saya. Itu orangnya udah bisa beli apa aja, Pak? Kalau tahu ya? beli apa aja enggak tahu ya Mas, soalnya anak Purwodadi dia. Kalau anak Semarang yang ikut saya ada juga. Dari sampai muda ikut saya terus sampai usaha sendiri, bisa menikah, bisa beli rumah. Oh, sampai gitu. Walaupun juga. rumahnya rumah susun. Coba. Alhamdulillah. 5 juta. Kalau kerja kantoran di Semarang pun gaji UMR katakanlah 29 ya, plus bonus bisa dikatakan 3, 34, 35 sampai 4 juta ya. Itu kerjanya shifting sampai malam dan lain sebagainya. Mending di pinggir jalan sambil ngopi ngerokokan 5 jutaan. Ya enggak tentu, kadang ya 5 juta itu enggak bisa dipastikan tiap bulan, kadang ya surut. Iya, iya benar ya Pak, kalau usaha memang gitu ya. Kalau pasti 5 juta ya mungkin saya punya Semuanya yang diinginkan banyak gitu. Mas. Iya. Tapi yang pasang surut juga ya Pak, Iya. itu dirata-ratakan segitu ya. Oke baik Pak, sebelumnya terima kasih ya sudah disampaikan untuk apa ya, sedikit lah kayak hiburan dan juga mungkin dari sahabat-sahabat ahli pengangguran mempunyai beberapa inspirasi untuk membuat usaha sendiri, salah satunya di bidang reklame, dan reklame itu sangat besar ya jangkauannya gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin dari Pak Budi sendiri ada apa masukan atau motivasi buat sahabat-sahabat anti pengangguran nih untuk para pemuda ini Pak buat usaha? Ya untuk para orang-orang muda yang mendengar misi saya ini, semoga apa yang kamu inginkan jangan kamu sia-siakan. Raih apa yang kamu maksud, teruskan cita-cita kamu. Kalau bisa mandiri lebih baik daripada ikut orang lain. Mandiri lebih baik daripada ikut lainnya. Terima kasih Pak ya. Oke, dan juga saya menyampaikan pada seluruh subscriber ya sebelumnya, terima kasih juga masih stay di channel ini walaupun juga mungkin belum bisa maksimal sesuai yang kalian inginkan. Ini mungkin menjadi konten terakhir saya ya. Saya akan off-kan YouTube saya sementara waktu mungkin 3 sampai 4 bulan atau lebih ya, karena memang ada beberapa kesibukan yang nggak bisa saya tinggalkan ya. Seperti itu, saling mendoakan semoga urusan kalian juga bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik. Kalau kalian mau membuat usaha ya ditekuni benar-benar, jadi berani ambil risiko, dan juga kalau berani ambil keuntungan berarti harus berani ambil risiko gitu ya Pak ya. Betul. Itu terima kasih sahabat-sahabat anti pengangguran.